Jadi ada 3 pendapat dirincikan tentang yang menyatakan batal wudu. Kalau Imam Abu Hanifah dan sebagian pendapat Imam Ahmad itu tak lagi merincikan seperti itu. Pokoknya nggak batal. Syafi'iyah, kemudian Malikiyah dan sebagian Imam Ahmad menyatakan batal. Tapi Imam Ahmad dalam sebagian riwayat dan Malikiyah punya rincian. Syafi'iyah umum, pokoknya menyentuh kemaluan batal. Efeknya kalau ada ibu-ibu mandikan anaknya atau cebokkan anak-anaknya bisa batal. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita lanjutkan membaca hadis di sayar penomborannya nomor 73. Wa bihi ilaihi qala wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ka'annahu badawi faqala ya Rasulullah ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi shalah qala wa hal huwa illa mudghatun minka aw bad'atun minka akhrajahu al-khamsah wal lafdhu lin-nasa'i was-sahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu al-Madini huwa ahsanu min hadisi Busrah. Diriwayatkan dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, kata beliau, jaa rajul, datang seseorang, ka'annahu badawi, orang itu sepertinya dia dari pedalaman Madinah, badui, orang primitif, orang yang tinggalnya bukan di kota, orang kampung. Faqala, dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma tara fi rajulin, bagaimana menurut engkau tentang seorang massa menyentuh kemaluannya, massa dzakar fi shalah, dia menyentuh kemaluannya saat dia dalam keadaan suci atau ketika sholat, batal wudu atau tidak? Qal wa hal huwa illa mudghatun minka, bukankah kemaluan itu adalah segumpal daging dari engkau, artinya bagian dari fisik engkau, atau bad'atun minka, bukankah itu adalah organ vital engkau, artinya itu kan bagian dari kita juga, sehingga kenapa pula menjadi batal. Baik, hadis yang berikut 74. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda, siapa saja orang yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Nampak dua hadisnya? Sekilas nampak kontradiksi. Kalau tadi mengatakan tak wudu, di sini mengatakan berwudu. Jadi hadis Nabi itu, kalau kita tidak mengkaji lebih dalam, apalagi tidak bertanya kepada para ulama kemudian menanya maksudnya seperti apa, kita akan mengatakan Nabi itu tak konsisten. Tadi tidak apa-apa, nggak ada indikasi wudu, di sini disuruh wudu. Jelas fal yatawadda, hendaklah dia berwudu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini itu sering dijumpai, sehingga orang awam tidak akan mungkin bisa mensinkronkan. Kenapa? Mereka tak menguasai banyak hadis. Maka perlu ilmu yang memadai dalam menguasai semua hadis dan mensinkronkan kalau berjumpa dengan hadis yang secara redaksional dalam nalar kita nampaknya kontradiksi. Hakikatnya tidak mungkin Nabi itu kontradiksi. Nabi yang menyuruh wudu, Nabi yang mengatakan tak wudu, itu tak mungkin. Karena Nabi membawa syariat, membawa aturan bagaimana kita beribadah. Tapi Nabi tak konsisten, itu masalah. Nabi ini tak konsisten itu jangan pikirkan beliau tak sekedar tak konsisten, tapi efeknya besar. Umat yang banyak ini itu akan berpedoman dengan keterangan Nabi. Sementara keterangan Nabi ini
yang sampai ke kita kontradiksi. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu ilmu yang banyak untuk menjelaskan tentang itu. Maka kata para ulama tentang hadis ini banyak pendapat ulama sehingga terjadi diskusi yang panjang antara ulama hadis dan ulama fikih yang mengkaji hadis Nabi. Kemudian ada yang mentarjih mana yang paling kuat dibanding beberapa hadis yang ada. Karena hadis itu kalau tak bisa dikompromikan, solusinya ambil satu, tinggalkan yang satu. Yang lebih baik jika semua hadis itu diakomodir, kemudian diambil kesimpulan yang mengakomodir semua hadis itu jauh lebih baik. Karena makin banyak riwayat secara nalar, makin banyak informasi, makin banyak ilmu. Jika ada 2 atau 3 riwayat, kita pilih satu di antara sekian riwayat, berarti hanya satu ilmu kita ambil, 2 kita nafikan. Maka mengamalkan semua riwayat yang datang dari Nabi itu lebih baik daripada mengamalkan sebagian lalu menafikan sebagian dan meninggalkan sebagian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sekilas bahwa hadis pertama mengatakan la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Sebab Nabi mengatakan, bukankah itu bagian daripada engkau sendiri? Kalau bagian badan engkau, apa pula batal wudu? Sementara hadis yang kedua mengatakan bahwa fal yatawadda, hendaklah dia berwudu. Sehingga nampak kontradiksi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan kajian hadis tadi dari 2 hadis yang ada, mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebagian riwayat yang mengatakan anna masal zakar la yanqudul wudu, bahwa menyentuh kemaluan tak batalkan wudu. Kata mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat Imam Ahmad. Wa dhahaba al-jumhur min haitsu al-mabda' ila annahu yanqudul wudu. Jumhur ulama itu mengatakan batal wudu. Kemudian mereka berbeda dalam merincikan, ada turunan daripada rinciannya. Kata Imam Ahmad dalam sebagian riwayat mengatakan annahu yantaqidul wudu bimassil dzakar 'amidan aw ghairahu. Apabila menyentuh zakar itu dengan sengaja, menyentuh kemaluan dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Itu Imam Ahmad. Kemudian beliau tidak membedakan antara menyentuhnya dengan telapak tangan atau bagian punggung tangan, sama saja. Pendapat Imam Ahmad itu. Dan tidak membedakan menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama tak batalkan menurut Imam Ahmad. Wala baina as-saghiri wal kabir, juga tidak berbeda menyentuh kemaluan orang dewasa atau anak-anak, tak batalkan. Karena dalam hadisnya man massa dzakarahu wa fi ba'd riwayat man massa dzakar. Nah, saudara itu siapa saja menyentuh kemaluan laki-laki, tidak dibatasi diri sendiri kah, orang lain kah, anak-anak kah, dewasa tidak dibatasi. Berarti setiap menyentuh kemaluan, maksudnya ini laki-laki sama laki-laki ya, bukan perempuan, ini tak membatalkan. Baik anak-anak, dewasa, diri sendiri atau orang lain tak membatalkan menurut Imam Ahmad. Kemudian kata ulama Malikiyah, lakinna lam yujibu naqdal wudu' min al-lamsi bi dhahr al-kaffi aw dhahri ba'd asabihi wala bil lamsi dzakara ghairihi idza lam yatalazzaz aw lam yaqsid al-laddah. Kata Imam Malik, mazhab Malikiyah, tak membatalkan wudu disentuh apakah dengan telapak tangan atau dengan belakang tangan, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, jika tidak ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan atau tidak, memang tidak ditargetkan untuk sengaja pegang, itu tak membatalkan. Tapi kalau sengaja membatalkan. Begitu ulama membaginya. Kalau Malikiyah, kata mereka, tidak membatalkan apabila sengaja atau tak sengaja. Kemudian, mohon maaf, kata Malikiyah, Imam Ahmad sebagai riwayat yang membatalkan wudu kalau sengaja menyentuh. Saya ulang, Imam Ahmad sebagian membatalkan wudu kalau sengaja.
Imam Malik atau Malikiyah kalau bertujuan untuk mendapat kenikmatan. Mazhab Syafi'i yang kita amalkan, fa'ammamul hukma 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza massa qubula nafsihima aw ghairihima min saghirin aw kabirin hayyin aw mayyitin dzakarin aw untha. Ulama Syafi'iyah semua yang menyentuh kemaluan membatalkan. Kemaluan sendiri, orang lain, dewasa, anak-anak, orang hidup, orang mati, laki-laki, perempuan, sama, batal. Mazhab Syafi'i. Karena hadis tadi man massal dzakar, siapa saja menyentuh kemaluan, sehingga tak dibuat spesifik tertentu. Beda dengan Malikiyah kalau bermaksud mendapatkan kenikmatan. Kalau mazhab Imam Ahmad kalau sengaja, tak sengaja tidak. Jadi ada 3 pendapat dirincikan tentang yang menyatakan batal wudu. Kalau Imam Abu Hanifah dan sebagian pendapat Imam Ahmad itu tak lagi merincikan seperti itu. Pokoknya nggak batal. Syafi'iyah, kemudian Malikiyah dan sebagian Imam Ahmad menyatakan batal. Tapi Imam Ahmad dalam sebagian riwayat dan Malikiyah punya rincian. Syafi'iyah umum, pokoknya menyentuh kemaluan batal. Efeknya kalau ada ibu-ibu mandikan anaknya atau cebokkan anak-anaknya bisa batal. Bapak-bapak mencebokkan anak laki-laki batal. Karena berlaku kepada semua. Kemudian mereka menjelaskan yang seperti apa yang bisa membatalkan untuk menyentuhnya. Yang wudu dzalika wudu al-massi in massa bi batnil kaffi wa huwa ar-rahat wa batnil asabi' wa in massa bi dhahril kaffi fala yanqut wa kadha bi ru'usil asabi' aw bi hurufiha la yanqut. Jadi kalau disentuhnya dengan bagian depan telapak tangan dan dengan jari bagian depan baru batalkan. Tapi kalau dengan yang lain tak batalkan. Disebut jari bagian depan jika kita pertemukan 2 jari ini, telapak tangan kita nempel dia. Jika tersentuh oleh bagian yang 2 telapak tangan yang bisa nempel, maka membatalkan wudu. Maka tersentuh oleh bagian punggung tangan tak membatalkan wudu. Begitu menurut Syafi'iyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pendapat para ulama tentang menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Sehingga nampak para ulama beda pendapat. Apa sebabnya? Hadis Nabi yang sampai ke mereka menyatakan batal, sebagian menyatakan tak batal. Dan para ulama tak bisa memastikan yang mana satu yang dijadikan argumentasi, yang mana tidak dijadikan argumentasi. Tak bisa dipastikan. Kenapa? Karena begitu sampai kepada ulama mujtahid, itu sudah berupa riwayat. Mereka tak dengar langsung dari Nabi. Yang namanya riwayat, kita tidak tahu nih validnya dari Nabi seperti apa. Boleh jadi dari Nabi yang valid itu redaksi kedua, yang pertama tidak valid, tapi dalam jalurnya sampai ke kita ada masalah dalam riwayat hadis. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama beda pendapat karena memang hadis yang sampai ke mereka riwayatnya berbeda. Belum lagi meskipun riwayatnya sama, tapi pemahaman dari hadis itu tak sama. Dan di pekan sebelumnya sudah kita bahas juga tentang orang yang mengusap khuf, apakah 3 hari 3 malam batasnya maksimal atau tidak ada batas. Sudah jumpa juga sebabnya adalah hadis Nabi yang memang riwayatnya ada beberapa riwayat. Maka sekali lagi Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Para ulama pendapatnya tidak sama bukan karena mereka ego, saya tak mau mengikut, hanya mau diikut, bukan gitu. Para ulama itu selagi bisa sama dengan yang lain berdasarkan ilmu, lebih baik sama. Karena berbeda dengan orang lain itu efek untuk muncul konfliknya lebih besar. Itu adalah tabiat manusia. Siapa saja orang, efek konfliknya besar kalau berbeda itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama selagi bisa hadis ini diamalkan semuanya, tidak ada yang ditarjih atau sebagian diambil, sebagian tidak diambil, itu lebih baik daripada sebagian diambil, sebagian tidak. Pendapat jika banyak samanya jauh lebih baik dibanding berbeda.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali, ini sudah sering kita sampaikan di sini. Semua umat itu selama dia objektif jujur beragama, pasti sumber pertama aturan hidup yang dia ikut atau syariat yang dia ikut Quran dan Sunnah. Yang menjadi beda yang mereka ikut, sehingga katakanlah 4 mazhab yang sekarang ada, sebabnya seperti tadi, berjumpa dengan hadis Nabi yang secara real riwayat berbeda. Memang real, kita sudah menemukan, kita baca sendiri. Bukan saya berceramah, tapi Bapak Ibu membaca buku. Kalau pegang buku itu nampak. Di bukunya jelas. Maka ada ulama tadi Hanafiyah dengan satu riwayat Imam Ahmad. Kemudian di sini ada pendapat Syafi'iyah, ada pendapat Malikiyah, ada pendapat riwayat Imam Ahmad. Saya akan 4 pendapat yang ada. Dari mana asalnya? Satu hadis mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tak batalkan wudu, satu hadis menyatakan berwudulah, berarti batal wudu. Karena tak mungkin kalau tak batal wudu Nabi menyuruh wudu lagi. Kalau wudu masih ada, tak perlu wudu. Nah, maka Bapak Ibu, inilah disebut dengan mazhab itu, mengikut Imam Ahmad, mengikut Hanafiyah, mengikut Syafi'iyah, mengikut Malikiyah, mengikut riwayat Imam Ahmad yang lain. Inilah namanya bermazhab itu. Karena masalah yang sama, ulama pasti tidak akan ada mazhab. Tapi ketika ada perbedaan, kita mengikut yang mana? Itu yang bermazhab. Nah, di antara ulama yang mengkaji Quran dan Sunnah, yang pendapat-pendapat mereka mu'tabar atau pendapat mereka otoritatif, diakui oleh para ulama yang juga punya kapasitas mengkaji hukum Islam, 4 ini yang tinggal lagi. Yang lain selain mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu tidak lagi valid sampai ke kita. Nggak bisa dipastikan bahwa betul begitu dari Imam Ats-Tsauri misalnya, bahwa begitu dari Imam Ibnu Umar misalnya, bahwa begitu dari sahabat Ibnu Mas'ud misalnya. Nggak bisa divalidasi. Yang 4 ini bisa divalidasi, baik dari segi buku, bahan ajar, referensi, atau dari orang yang belajar dan mengajarkan, tervalidasi. Selain itu tidak. Makanya ini keempat ini salaf, ori ini, nggak ada yang palsu salaf satupun nih. Ini salaf semua nih. Tahun lahirnya bisa dipastikan semua, berada pada nasi salaf. Tak ada yang bukan salaf di antara yang 4 nih. Nah, maka Bapak berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang bilang kami ikut Quran dan Sunnah dan pemahaman ulama salaf, ini dia. Yang kita ikut manhaj salaf, ini dia manhaj salaf itu. Jadi kita ini bukan orang-orang yang mendakwa, bukan yang mengklaim, clear, pasti salafnya. Bisa dicek tahun lahir mereka. Yang paling muda meninggal 241, Imam Ahmad. Imam Syafi'i meninggal 205 Hijriah. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Tahun Imam Syafi'i lahir, meninggal Imam Abu Hanifah. Tahunnya sama. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i di tahun yang sama. Jadi ini salaf asli semua, nggak ada yang kawin. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah melakukan mengikut Quran dan Sunnah dan pendapat atau pemahaman terbaik pendapat salaf, ini dia. Bukan sekedar klaim. Baik, sampai sini ada pertanyaan.